Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang integer linear programming ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita menggunakan metode atau sebenarnya dengan tool Excel Solver ya. Sekarang kita akan mencoba dengan cara manual ya, tapi dengan alat bantu Excel juga, yaitu dengan metode substitusi eliminasi dan branch and bound ya. Oke, ini soalnya masih sama seperti yang kemarin ya, masih sama. Jadi kita tinggal modelkan dalam Excel ya. Oke, saya langsung ke Excel. Masih ingat ya? Jadi di sini kita punya kalau saya modelkan di sini namanya program linear ya, PL. Kemudian ada fungsi tujuan, saya biasa singkat dengan FT. Kemudian biasanya ada fungsi kendala ya, atau dengan kendala sama aja. Nah di sini ingat fungsi tujuannya adalah memaksimalkan profit, ya enggak? Profitnya adalah 30 juta mesin pertama, 130 juta mesin kedua. Jadi 30 juta, ini satuannya juta ya. X1 ditambah 130 juta X2 ya, X2 ini akan kita maksimalkan. Jadi ini Z sama dengan Z. Oke. Z ini dari bahasa Jerman ya Pak, saya lupa lagi, Zist apa gitu bahasa Jerman, artinya goal atau tujuan. Nah kemudian fungsi kendala atau constraint di sini adalah dana ya, dana yang tersedia 11M. Nah, oke, jadi berdasarkan harga nih, harga mesin pertama 1M, mesin kedua 4M. Ini satuannya kan juta ya, jadi kita convert ya, konversi dari miliar ke juta. Jadi karena tadi 1M berarti 1000 juta X1 ya. Ditambah dengan 4000 X2 itu kurang dari sama dengan kok 2 kali 11.000 ya enggak, 11M begitu. Nah kendala berikutnya apa, bahwa X1 dan X2 ini karena dia mesin harus integer ya, integer positif. Jadi ya 0 lah, 0 bisa jadi 0 atau positif. Jadi X1 X2 ini lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Oke. Nah, kalau dengan cara eliminasi substitusi ya, kita di sini buat misalnya oke, saya buat di sini Z lah, Z dulu, Z, kemudian X1 dan X2 ya. Kalau dengan cara substitusi guys ya, berarti kalau misalnya X1-nya sama dengan 0 di sini, maka X2 berapa? 0 masukkan ke sini, berarti 11.000 dibagi 4.000 ya. Itu adalah X2 sama dengan 11.000 dibagi dengan 4.000. Nah ya. 2,75 dan Z-nya adalah sama dengan 30 dikali dengan ini, 30 dikali dengan ini ditambah dengan 130 dikalikan dengan ini. Nah ini nilainya ya, 357,5 juta ya. Tapi ini kan per bulan, per unit per bulan nih. Nah kalau ini Z itu berarti per bulan, profit atau keuntungan per bulan. Nah sekarang kalau X2 nya yang 0 guys, berarti berapa nih X1 nya? Masukkan ke sini, X2 0 berarti X1 11.000 dibagi 1000 ya, sama dengan 11.000 dibagi 1000. Nah ini dia, kita tarik ke bawah ya, nilainya adalah 330 ya. Nah untuk X1 0, X2 2,75 ini solusi tidak layak ya.
Kenapa tidak layak? Not visible. Karena X2-nya bukan integer ya. X1-nya masuk. Ya, masuk dalam kendala ini, constraint ini, tapi ininya enggak. Jadi tidak bisa dipakai. Ini bisa ya, ini layak nih. Ya, ini layak. Nah, tetapi kita yakin nggak bahwa ini adalah solusi paling optimal? Ya, kita belum tentu yakin, ya enggak? Jadi kita penasaran nih dengan ini 2,75 ini, karena dia nilainya lebih besar dari ini. Ya. Jadi kita ingin coba kita dekati apakah mungkin jika ini kita buat bulat, ada nggak nilai bulat lainnya, integer lainnya yang hasilnya lebih besar dari ini, meskipun tidak harus lebih besar dari ini. Ya, kalau bisa sih bagus, tapi ya logika mengatakan kayaknya nggak mungkin nih, gitu ya. Karena dia kontribusi keuntungannya paling besar nih 130 ya. Nah, tapi kita ingin dekati nih. Berapa ya? 1 2 2 1 1 3 atau ini 2 1 berapa gitu kan. Ini kan trial and error ya. Nah, kita coba dengan metode namanya branch and bound ya. Jadi kalau ini kita kasih nama, ini metode eliminasi substitusi. Metode eliminasi atau substitusi ya, substitusi eliminasi. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan branch and bound. Jadi kita buat sekarang metode branch and bound. Meskipun nanti juga kita menggunakan metode substitusi eliminasi ini dikombinasikan ya. Branch and bound. Oke. Jadi metode branch and bound ini kita mulai dari mana? Kita ingin ya membuat pendekatan si X2 yang tidak bulat ini ya. Jadi kita mencari nilai terdekat ya. Berarti kan kalau terdekat logikanya kalau nggak 2 3 ya nggak? Kalau nggak 2 3 ya. Tapi ini pendekatan metodologis dulu ya. Jadi ini persamaan kita copy lagi ya teman-teman. Kita copy lagi ya. Kemudian saya buat ilustrasi dari sini. Ilustrasi dengan sebentar, saya buat ilustrasi. Oke, seperti ini. Jadi ini kita anggap sebagai programa linear 1 ya. Kita tulis di sini 1, programa linear 1 yang awal ya, yang awal nih. Salah. Kemudian pada programa linear 1 solusinya ini ya. Solusinya itu ada yang X ini saya copy ya, pilihannya ini kombinasinya ya, pilihannya ini kombinasinya. Nah, ini kita ingin mencoba ya memecahkan masalah ini nih. Jadi 2,75 itu kan sebenarnya dia terletak di antara apa? Di antara 2,75 ini ya. Dia kurang dari 3 ya enggak? Dan lebih besar dari 2 begitu. Ya kan? Nah, berarti ada 2 constraint atau kendala yang bisa kita masukkan nanti di PL yang kita buat percabangannya. Jadi kita buat percabangan di sini. Saya buat 2 aja.
Oke, saya taruh sini. Wah, kejauhan. Oke, kemudian saya buat garis supaya kelihatan seperti percabangan ya. Ini saya taruh sini satu, kemudian dari sini ke sini. Oke. Nah, ini kita sebut misalnya PL2 ya. Ini PL2, ini PL3. Nah, PL3. Jadi di sini muncul kendala yang baru. Jadi kalau saya buat di sini sebelah sini nih, X2-nya itu misal karena dia kan nilainya kan berarti kita cari bilangan bulat 2 ke bawah dan 3 ke atas ya. Jadi X2 ini kurang dari sama dengan 2 ya. Dan satu lagi kemungkinannya adalah X2 lebih besar dari sama dengan 3 gitu. Jadi 2,2 ke bawah dan 3 ke atas ya. Itu anak saya tuh bersin. Oke. Kemudian di sini kita copy lagi ya, untuk PL2-nya kita copy sama persis dengan persamaan di program linear 1 ya. Persamaan dan pertidaksamaan sebenarnya ada di situ untuk kendala pertidaksamaan ya. Oke. Jadi di PL2 ini guys, kita tambahkan satu kendala lagi ya. Itu apa? Kendala yang mana nih? Nih, kendala yang X2 kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, di sini satu lagi kita buat untuk PL3. PL3 nanti kita copy di sini aja deh. Nah, PL3. Ini supaya muat, berarti nggak apa, saya geser-geser ya. Nah, di sininya saya ganti X2 lebih besar dari sama dengan 3 ada di sini. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini ada 2 cabang di sini, PL2 dan PL3. Ini saya copy lagi untuk yang substitusi eliminasi, kan nanti kita gunakan untuk mencari nilai X1 X2 nya di sini. Oke, di sini juga saya copy. Ini kurang turun ke bawah supaya sejajar. Nah, ini saya copy, tadi udah copy ya. Copy, kemudian taruh sini. Biar kelihatan di sini aja saya taruh ya. Biar kelihatan di sini aja saya taruh. Oke. Jadi untuk yang PL2 kita lihat nih, teman-teman ya. Teman-teman, untuk yang PL2 kita lihat di sini 35, ini yang lama ya. Nih. Karena kalau X2-nya 0, X2 0 kita sudah hitung di atas nih, X2 0 ya. Hasilnya adalah X1-nya 11. Jadi yang X2 0 ini kita buang dulu ya. X2 0 nih kita nggak usah pakai lagi, kita hapus. Nah. Jadi yang nilai X2-nya adalah di sini nih. Kita umpamakan X2 itu sama dengan 2. Berarti kalau di sini saya isi 2, X2-nya, berarti X1 berapa? X1 sama dengan 11.000 ya. Jadi 11.000 ini sama dengan 11.000 dikurangi 4.000 kali 2 berapa? 8.000. Kemudian dibagi 1.000 ya. Iya, dibagi 1.000. Bagi 1.000. Oke. Nah, nilainya 3 dan 2. Ini sudah bulat ya. Nah, sekarang yang di sini. Yang di sini kalau X2-nya 3, kalau X2-nya 3, maka X1 sama dengan 11.000 dikurangi berapa? Kalau X2 3, 4.000 kali 3 berarti 12.000 ya, 12.000. Kemudian dibagi 1.000.
Oke, ini aja dari sini kita udah lihat ini negatif nih pasti hasilnya ya. Nah kan hasilnya adalah negatif, jadi ini tidak layak hasilnya ya, karena dia persyaratannya gimana? Persyaratannya adalah X1 X2 lebih besar dari sama dengan 0 dan integer, jadi ini tidak layak. Solusi ini tidak layak ya, solusi tidak layak ya, meskipun nilai Z-nya lihat 360 ya, sangat besar, tapi kan tidak layak, tidak sesuai dengan constraint atau kendala. Nah, sedangkan di sini hasilnya 350. Dia kurang dari yang ini nih, yang tadi apa 2,75 yang tidak integer ini, tapi lebih besar dari yang metode substitusi eliminasi yang pertama, di mana X1 11 unit ya. Nah, dia lebih besar. Jadi ini lebih optimal. Karena dia lebih optimal ya, maka untuk menjawab soal berapa unit ya mesin yang perlu dibeli, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah X1 sebanyak 3 unit, X2 sebanyak 2 unit, yang akan menghasilkan keuntungan per bulan adalah 350 juta. Begitu ya guys, mudah ya. Oke, selamat mencoba dan see you next time in the new video. Stay hungry, stay foolish.